Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrir Fajri Pratama, NPM 2057051017. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti absen praktikum pemrograman terstruktur. Saya merupakan mahasiswa ilmu komputer kelas D, angkatan 2020. Adapun beberapa topik bahasan yang kali ini akan saya bahas, yang pertama itu tentang pointer, debugging, JString, keempat itu ada new delete, dan yang terakhir ada linked list. Kita masuk ke bahasan yang pertama, pointer. Namun teman-teman, sebelum lebih jauh kenal dengan pointer, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu elemen-elemen yang diperlukan sebelum akhirnya kita bisa menjamah ke pointer agar variatif dari penulisan code. Kita langsung aja pointer array. Apa sih array itu? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Sini saya udah kita langsung implementasiin aja ya. Di sini saya udah menulis sedikit source code-nya. Ini sedikit saya edit teman-teman. Oke. Kita bahas satu-satu. Integer di sini merupakan tipe data dari variabel. Tipe data dari array. Jadi array ini bertipe data integer. Kemudian array ini merupakan nama. Ini kita ganti apa saja, misalnya nama. Itu nggak apa-apa. Terus indeks 5 itu merupakan indeks, berarti array nama ini menyimpan indeks sebelum akhirnya nilainya itu 5, karena array itu memulai indeksnya dari 0 teman-teman. Berarti indeks 0 nilainya 1, 1 nilainya 2, 2 nilainya 3, 3 nilainya 4, indeks 4 nilainya 5. Oleh karena itu dia akan berhenti di 4 karena apa? Karena di sini 5. Kalau 6 dia akan berhenti di 5, seperti itu. Sekarang kita coba compile teman-teman. Oh ya, sini karena udah diganti. Cara pemanggilannya kita pakai for loop aja, biar panjang teman-teman. Kemudian kita run. Tuh, sesuai ya. Gitu. Sekarang kita coba masukkan manual nilai dari array-nya. Di sini saya udah menuliskan source code-nya. Kita compile. Sama teman-teman, cara memasukkannya pakai for juga, tapi dengan fungsi cin. Kebalikan aja dari cout. Kita coba run. 3, 5, 7, 9 di sini. Sama kan? Oke, itu untuk array ya teman-teman. Saya sedikit singgung tentang array ya. Array ini pada dasarnya dia menyimpan satu sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Jadi kalau integer, dia hanya menyimpan integer. Sedangkan apabila char, dia hanya menyimpan char. Namun ketika dia rubah string, berarti string. Jadi data yang disimpan itu sesuai dengan tipe data apa array tersebut. Setelah array, kita harus memahami tentang function. Apa sih function itu? Sebelum function, saya rasa lebih prosedur dulu ya. Prosedur. Apa sih prosedur itu? Enggak ding. Ini aja. Function itu apa? Function itu pada umumnya merupakan subprogram yang bisa digunakan kembali, baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Jadi fungsi itu garis bawahi dapat menerima input dan menghasilkan output, yang berarti fungsi itu memiliki nilai return atau nilai kembalian teman-teman. Kita langsung ke implementasinya di C++. Saya udah buat. Ya, di sini saya pakai UTP struktur data yang saya buat bersama teman-teman kemarin. Judulnya All About Circle. Di sini contoh dari implementasi function.
function. Nah, kita bedah lagi, integer di sini berarti itu merupakan tipe data dari function itu tersendiri. Terus ada keliling lingkaran itu nama nama dari function itu. Kemudian ada float r merupakan parameter. Terus di sini ada proses yang terjadi yang di dalam function. Kemudian di sini ada return k yang menunjukkan nilai dikembalikan ke k. Kemudian bagaimana sih cara pemanggilannya di fungsi utama? Ini. Di mana ini? Cara pemanggilannya sebenarnya simple, teman-teman. Kita cukup menuliskan nama dari functionnya, kemudian memasukkan parameternya apabila ada. Saya harap function harus ada ya parameternya. Kemudian function akan otomatis dipanggil. Kita coba compile. Terus kita running. Karena function itu berada di keliling, berarti kita pilih satu, teman-teman. Masukkan radiusnya 4. Gitu. Sebenarnya simple, untuk penggunaannya mudah. Cukup tulis functionnya. Kemudian panggil ya sesuai dengan namanya apa dan parameternya apa. Kita berpaling ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada prosedur. Pada umumnya teman-teman, prosedur itu sama seperti function. Dia merupakan subprogram juga yang bisa dipanggil di fungsi utama maupun fungsi lainnya. Prosedur ini dideklarasikan biasanya dengan tipe void. Tipe void adalah salah satu jenis tipe data yang tidak berarti apa-apa, teman-teman, atau valueless. Tipe void biasanya digunakan untuk prosedur yang pada dasarnya tidak mempunyai nilai balik. Karena tipe void bersifat valueless, maka pada saat pendeklarasian tersebut, prosedur tidak menyebutkan tipe void pun tidak apa-apa. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini. Void luas lingkaran. Bisa dilihat ya perbedaannya apa dari function dan juga prosedur. Perbedaan yang mencolok yang pertama itu di nama tipenya. Void function itu selalu void, teman-teman, untuk tipenya. Nggak harus ditulisin ini, nggak ditulisin juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi kita tulis aja. Terus yang kedua, function memiliki nilai return, sedangkan prosedur itu tidak ada karena dia tidak ada nilai yang dikembalikan. Di sini sama, ini nyamanya, dan ini parameter apabila ada. Karena tidak ada, jadi nggak perlu. Di sini proses yang terjadi sebelum hasil didapat hasil dari prosedur tersebut. Kita coba compile. Setelah compile kita run. Karena prosedur itu berada di luas lingkaran, maka kita memilih 2 untuk memanggilnya. Radiusnya misalnya 14. Simple as that, teman-teman. Oh ya, saya lupa jelaskan cara pemanggilan prosedur. Nih, cara pemanggilan prosedur itu sama, teman-teman. Cukup nama dari prosedurnya, terus parameter apabila ada. Karena tidak ada, cukup seperti ini aja. Tetap ditulis ya, ini kurung-kurungnya. Kemudian kita pindah ke selanjutnya, pointer. Baru lagi ya, setelah memahami tiga materi atau setidaknya paham akan pengetahuannya lah, array, prosedur, dan function, kita masuk ke menu utama dari main topiknya, pointer. Pointer itu merupakan sebuah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Arti pointer dalam bahasa sehari-hari adalah petunjuk atau bisa dibilang penentu. Atau pointer secara sederhana bisa diartikan sebagai tipe data yang nilainya mengarah pada nilai yang terdapat pada sebuah area memori atau alamat memori. Namun, dalam bahasa C++, pointer bisa berfungsi sebagai variabel array, berarti pointer sebagai penunjuk elemen array ke 0 dalam variabel C++. Kemudian mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya fungsi dari pointer tersebut?
Secara umum teman-teman, fungsi utama dari pointer itu ialah untuk menyimpan alamat memori dari sebuah variabel. Namun selain menyimpan alamat dari variabel, pointer juga berfungsi untuk menyimpan alamat memori dari sebuah fungsi. Nah, kita masuk ke operator. Operator dari pointer itu pada umumnya ada dua, teman-teman. Yang pertama ada operator difference, yaitu dilambangkan dengan dan. Kemudian ada operator reference, yaitu dilambangkan dengan bintang. Kita bahas satu-satu. Operator difference. Operator ini biasa disebut dengan address of atau operator amal. Dengan menggunakan operator difference ini, suatu variabel akan menghasilkan atau menampilkan alamat lokasi memori. Sedangkan untuk operator reference yang dilambangkan bintang, operator ini biasa disebut dengan value pointed by. Bedanya dengan operator difference, operator ini akan menampilkan nilai yang terdapat dalam suatu alamat memori, bukan menampilkan alamat memorinya. Kemudian kita langsung ke implementasinya aja. Di sini saya udah membuat source code-nya. Ini kita komen dulu, teman-teman. Kita akan mencoba operator yang pertama, yaitu difference. Kita compile. Setelah kita compile, kita run. Nah, jadi ini teman-teman. Aduh, bentar. Nilainya benar. Dan kita coba panggil dengan dan tadi. Seperti yang kita udah baca, dan itu menampilkan alamat lokasi memori. Benar, di sini dia menampilkan alamat lokasi dari memori variabel A ini yang bernilai 5, alamatnya di sini nih. Di OX66. Bentuk alamat itu aku disclaimer ya teman-teman, dia bentuknya hexadecimal. Jadi terdiri dari angka dan juga ada beberapa huruf. Kemudian kita coba operator yang kedua, itu reference. Reference ini kita komen dulu. Jadi untuk menggunakan operator reference ini, pertama kita buat deklarasi variabel B itu sebagai pointer. Setelah udah, B itu diisi dengan alamat dari A tadi, teman-teman. Kemudian kita panggil di sini. Tuh. Kita akan lihat hasilnya. Kita compile dahulu. Kita run. Nih. Bisa dilihat ya. Betul berarti dari penjelasan ini, kalau operator reference itu berfungsi menampilkan menampilkan nilai yang terdapat dalam suatu alamat memori, bukan menampilkan alamat memori. Berarti kebalikan dari dan tadi, teman-teman. Baiklah, itu sedikit tentang pointer, saya ulangin ya. Jadi teman-teman, untuk agar berkembangnya kode yang bisa kita buat, pointer itu pada umumnya harus menguasai 3 elemen dasarnya, yaitu array, kedua ada function, dan ketiga ada prosedur. Biar apa? Biar pointer itu bisa dikembangkan lagi, teman-teman, cara untuk penggunaannya. Dan pointer itu sendiri berisikan alamat-alamat dari memori yang terdiri dari dua operator difference dan reference. Di mana difference itu untuk alamat lokasi memori, sedangkan reference menampilkan nilai dari suatu alamat memori, bukan alamat. Jadi berbeda antara difference dan reference ini. Baiklah, setelah materi yang pertama, saya harap saya sadar betul atas kekurangan penjelasan saya. Saya mohon maaf. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Kita pindah ke materi selanjutnya. Debugging. Apa sih debugging itu, teman-teman? Debugging adalah proses mendeteksi dan menghapus bug atau potential error dalam kode yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau crash. Bug sendiri berarti cacat atau kesalahan pada suatu program yang menyebabkan hasil yang tidak sesuai atau tidak terduga. Biasanya bug muncul karena adanya kesalahan yang dibuat dari desain program dan source code yang digunakan oleh programmer. Dengan proses debugging ini, maka programmer atau developer akan memastikan bahwa sistem terbebas dari bug, sehingga
dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan atau diinginkan. Kemudian banyak banget bentuknya error di programmer ini yang akan kita hadapi teman-teman. Salah satunya seperti yang bisa dilihat itu ada yang pertama syntax error, kemudian ada logic error, ketiga ada runtime error, keempat yaitu menggunakan variabel nama yang salah di tempat yang salah, memanggil fungsi yang salah, dan lain-lain. Itu macam-macam error atau kesalahan yang sering sekali yang biasanya kita temuin sebagai programmer atau sebagai penulis source code. Terus bagaimana sih langkah-langkah dalam debugging? Yang pertama itu ada mengidentifikasi error. Mengidentifikasi error yang berarti programmer akan mengidentifikasi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan programmer. Harus bisa menemukan actual error agar perbaikan dapat dilakukan dalam tepat sasaran. Kita baca dari ini aja ya teman-teman, saya maaf. Kedua itu menemukan lokasi error. Bagaimana caranya? Setelah mengidentifikasi kesalahan dengan benar, maka tahap selanjutnya ada memeriksa kode untuk menemukan lokasi di mana error tersebut muncul dan berada. Jadi setelah diidentifikasi, kita harus menemukan nih lokasinya di mana dengan cara memeriksa kode itu kembali. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu menganalisis error. Pada tahap ini, programmer akan menganalisis kode yang menimbulkan error. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah error yang ada dapat menimbulkan kesalahan di tempat yang lain, serta memastikan apakah ada risiko kerusakan yang muncul saat dilakukan perbaikan. Bug yang ada pada sistem tidak hanya merusak fungsionalitas yang dimiliki, namun juga dapat menyebabkan kesalahan pada area yang lain. Oleh karena itu, efek tersebut juga perlu dianalisis untuk mengantisipasi peningkatan jumlah bug dalam sistem yang sedang dikembangkan. Setelah dari menganalisis, kita pindah ke tahap selanjutnya yaitu membuktikan hasil analisis. Setelah menganalisis aktual error, programmer perlu menemukan kemungkinan error yang muncul dalam aplikasi. Pada tahap ini, programmer akan melakukan automated testing, dan yang kemudian automatic testing itu biasanya dilakukan dengan compiler itu biasanya tersedia. Kalau di Dev C++ itu tersedia, sedangkan di Visual Studio Code juga akan tersedia. Itu banyak tutorialnya di YouTube, teman-teman bisa cari. Saya belum bisa prakteknya karena belum cukup ilmu teman-teman. Kemudian setelah dilakukan 4 cara tersebut, barulah tahap terakhir yaitu perbaikan, yang berarti memperbaiki semua error dan memeriksa apakah semuanya berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, itu untuk langkah-langkah sebagaimana debugging itu dilakukan. Setelah melakukan langkah-langkah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, biar apa sih debugging itu dilakukan? Saya rasa juga udah terbayang ya dari teman-teman. Di pikiran teman-teman, di benak teman-teman itu kenapa debugging dilakukan? Ya, beberapa alasan mengapa debugging perlu dilakukan. Yang pertama, dapat segera melaporkan error sehingga pendeteksian kesalahan dapat dilakukan lebih awal. Kemudian memberikan informasi mengenai struktur data dan interpretasi yang mudah. Dan yang terakhir, debugging dapat membantu pihak pengembang untuk menghindari penggunaan kode pengujian sekali pakai yang kompleks untuk menghemat waktu dan energi dalam pengembangan perangkat lunak. Itu teman-teman merupakan fungsi dari dilakukannya debugging. Jadi saya sedikit review ya tentang materi debugging ini. Debugging ini sangat dekat dengan kita teman-teman sebelaku programmer yang kerjanya ya menulis kode. Menulis kode kita sebagai manusia sadar betul kalau kita itu jauh dari kata sempurna. Maka perlu dilakukan pengkoreksian. Perlu dilakukan review ulang. Nah, bagaimana itu dilakukan? Yaitu dengan cara debugging ini. Dengan berapa cara, ada 5 cara tadi yang saya jelaskan. Debugging dilakukan agar kode yang kita buat itu maksimal dan tidak ada error, dan pemeliharaan kedepannya itu lebih baik teman-teman. Itu untuk materi kedua. Dan saya sadar betul seperti materi sebelumnya,
kalau penjelasan saya ini jauh dari kata sempurna dan dari kata mudah dimengerti. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada chstring. Pada umumnya, teman-teman, chstring itu sebuah library header yang berisi fungsi-fungsi. Mungkin teman-teman familiar dengan fungsi dengan header IOStream. IOStream. Jadi chstring ini sebenarnya fungsinya sama seperti IOStream. Kalau IOStream itu untuk umumnya menggunakan in dan out, sedangkan kalau chstring ini ya sama fungsi-fungsinya, berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk pengoperasian string dan array. Jadi fungsi utama dari chstring ini untuk pengoperasian string dan array. Kita baca satu-satu ya teman-teman. Untuk fungsi yang pertama itu ada fungsi penyalinan. Fungsi mencopy untuk menyalin blok memori, memmove untuk memindahkan blok memori, strcpy untuk menyalin string, strncpy untuk menyalin string dengan panjang tertentu, strcat untuk menggabungkan string, dan strncat untuk menggabungkan string dengan panjang tertentu. Jadi strcat ini dengan strncat merupakan fungsi dari penggabungan, fungsi chstring header chstring dengan fungsi penggabungan gitu. Kemudian ada null itu untuk null pointer dan size underscore t itu untuk bilangan bulat tak bertanda. Selanjutnya ada memcmp untuk membandingkan dua blok memori, strcmp untuk membandingkan dua buah string, strcol untuk membandingkan dua buah string berdasarkan pendefinisian. Kemudian strcmpt itu sama seperti yang di atas, namun panjangnya tertentu, jadi bisa diatur seperti itu. Kemudian strxfrm untuk mengubah string sehingga strcmp menghasilkan hasil yang sama seperti strcol. Mainset itu untuk mengisi blok memori, strerror untuk mendapatkan versi tulisan dari sebuah kode kesalahan, dan strln untuk mendapat panjang sebuah string. Nah, kemudian memchr itu untuk mencari karakter pertama yang ditemukan di dalam sebuah blok memori, strchr untuk mendapatkan indeks dari karakter yang paling pertama kali muncul di dalam sebuah string, strcspn untuk mendapatkan panjang maksimal sebuah string yang terdiri dari karakter yang tidak terdapat di string lain. strpbrk itu untuk mencari karakter pertama dari satu string berdasarkan karakter-karakter yang ada di string lain. strchar untuk mencari indeks sebuah karakter yang terakhir muncul di dalam sebuah string. Kemudian ada strspn untuk mendapatkan panjang maksimum sebuah string yang terdiri dari karakter yang terdapat di string lain. strstr untuk mencari string substring. strtok untuk membagi string menjadi token. Baik teman, itu merupakan teori dari chstring. Kita coba implementasi aja. Di sini saya akan mencoba ini fungsi ini teman-teman, strlen. Jadi saya udah menulis source code-nya. Jadi pertama yang perlu kita lakukan untuk menggunakan fungsi chstring tentu saja menulis headernya teman-teman. Headernya itu chstring. Chstring itu dipanggil dengan seperti ini, kemudian using namespace std seperti pada umumnya ya. Nah, di sini seperti yang udah dibahas ya. Kalau chstring merupakan header yang berisi fungsi yang digunakan untuk pengoperasian string dan array. Di sini dilihat ada username 100 dengan
array username dengan indeks 100 di mana tipe datanya adalah char. Pertama kita masukkan dulu teman-teman fungsinya, username-nya apa. Setelah itu kita panggil dengan seperti ini, integer i mulai dari 0 di mana i kurang dari start dan username, i plus cout i. Nah, jadi perbedaannya dengan yang pada seperti kita biasa tulis, di sini dia akan menyesuaikan. Kalau karakternya tidak sampai 100, maka dia akan menyesuaikan nih kita nulisnya berapa gitu. Tapi kalau udah 100 ya dia akan mengeluarkan sendiri langsung gitu 100. Seperti yang udah dibahas tadi, starlen itu untuk mendapatkan panjang sebuah string. Jadi ini sebenarnya kode sederhana teman-teman, kita coba compile. Setelah kita compile, kita run. Kita tulis namanya dulu, siapa misalnya Syahril. Fajri Wibowo Saputra. Tuh, dia akan mengeluarkan sesuai dengan starlen di jumlah dari kata-katanya yang saya inputkan tadi. Itu teman-teman untuk chstring. Saya sadar betul seperti materi-materi sebelumnya kalau chstring ini masih jauh dari kata sempurna untuk dimengerti. Oleh karena itu saya mohon maaf untuk teman-teman yang mau ngerti mungkin bisa lari ke YouTube, banyak sekali penjelasannya di situ. Kemudian new delete, materi selanjutnya. Apa sih delete itu? Delete itu fungsi standar untuk menghapus atau membebaskan fungsi yang telah dipesan. Berasal dari bahasa C++. Fungsi ini disarankan untuk menggunakan C++. Fungsi C++ sama seperti free teman-teman pada bahasa C. Delete berfungsi untuk menghapus, membebaskan, atau melepaskan memori yang telah dipakai dan tidak digunakan lagi. Jadi ini delete ini berfungsi untuk melepaskan memori teman-teman yang sudah tidak dipakai lagi. Kita langsung ke implementasinya aja. Saya pakai uap saya kemarin. Di sini saya ada hapus start free. Delete. Nah, di sini delete hapus. Jadi di sini akan dicariin dulu namanya. Nama akan dicari ketika namanya udah pindah ke hapus. Jadi alamat dari hapus akan dihapus, akan di-delete teman-teman, akan dikosongkan. Karena di sini merupakan fungsi dari deq. Gitu. Kemudian kita pindah ke materi selanjutnya, yang itu materi terakhir, linked list. Linked list adalah sejumlah simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul yang lainnya dengan bantuan pointer dalam suatu urutan tertentu. Suatu linked list dikatakan single linked list apabila hanya ada satu pointer yang menghubungkan setiap node satu arah dengan bantuan next. Kita langsung ke implementasinya aja teman-teman. Di sini saya memakai UTP-Ptrug saya kemarin. Di sini hal yang pertama kita itu harus mendefinisikan dulu struct-nya. Struct node itu tipe datanya struct dengan nama node. Di sini jadi for information teman-teman, untuk sebuah linked list itu node itu terdiri dari dua, yaitu antara alamat dan juga berisi variabel yang akan disimpan di node. Nah, itu passing tuh mau apa untuk variabel disimpan. Mau dia integer bentuknya atau string atau char itu bebas, bisa kok. Jadi menyesuaikan tentang apa yang dibuat. Kemudian di sini saya ada prosedur antrian di mana parameternya itu node dengan pointer mulai. Bisa dilihat ya. Ini node, fungsi untuk menambahkan node nomor nota antrian di awal. Jadi ini fungsi node dengan nama tambah baru, pointer tambah baru. Ini hapus,
Kemudian untuk menambah antrian ini. Di sini saya deklarasiin dulu di awal teman-teman. Setelah dideklarasi di awal, dia akan diperjelas lagi di bawah. Nih, untuk antrian. Bisa dilihat teman-teman, di sini dia pertama akan mengecek dulu apakah nilai antrian kosong. Kalau tidak, dia akan kalau kosong dia akan menjalankan fungsi ini, sedangkan apabila tidak, fungsi di bawah ini bertugas mencetak semua informasi yang terdapat di antrian. Itu untuk menampilkan antrian teman-teman. Terus di sini ada operasi arrow of return yang bertugas untuk mengakses bagian note, baik infonya maupun linknya. Terus kemudian no sama dengan no arrow of return link ini bertugas untuk memindahkan node satu ke node lainnya. Biar dia menampilkan gitu loh, menampilkan dari setelah ditampilkan kan harus dipindahkan kan. Nah, ada timbullah fungsi ini untuk berguna untuk memindahkan dari node satu ke node lainnya gitu. Kemudian ada tambah antrian. Di sini merupakan fungsi, maksud saya prosedur tambah antrian dengan parameter tipe data node, apa ini namanya? Namanya pointer mulai. Ya Allah, lupa saya. Tipe datanya integer, nama pemesan. Ini prosedur untuk menunjukkan nilai antrian teman-teman. Untuk menambah antrian. Jadi kita buat tipe data node baru dengan nama temp yang berfungsi sebagai tempat menyimpan alamat baru yang ingin ditambahkan nanti. Kemudian di sini logika dia dicek dulu apakah kosong. Apabila kosong, dia akan menjalankan fungsi ini. Kemudian di sini ada malloc. Apa sih malloc fungsinya? Malloc berfungsi untuk mengalokasi memori database node di linked list lainnya dialokasikan dari fungsi malloc ini. Sama ya, pada umumnya ini seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian di sini untuk tambah baru, ini untuk fungsi hapusnya. Kemudian ini nih untuk nilai hapusnya. Di sini ada free time untuk membebaskan node menggunakan fungsi malloc. Karena kita tadi pakai malloc, jadi pakai free time teman-teman. Sebenarnya pakai delete tadi yang diawalkan di new delete jadi juga bisa, tapi karena kita pakai malloc, kita pakai free. Ya, seperti itu teman-teman penjelasan saya tentang materi yang saya dapat tepat sebelum UTP. Saya sadar betul kalau video saya kali ini banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup presentasi saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.